Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf mengganggu ini. Kita menindaklanjuti suara masyarakat di Sumeneb ya, terutama di Kecamatan Dungke terkait dengan pelabuhan yang sudah diresmikan oleh Gubernur Khofifah beberapa waktu lalu. Seperti apa realitasnya? Apa benar belum difungsikan sampai hari ini? Jadi pembangunan dermaga Dungke itu memang harapan kita semua. Bagaimana akses transportasi lintas pulau itu baik dan lebih baik. Tapi yang dikatakan baik itu difungsikan. Tapi kalau hanya baik pembangunannya nggak difungsikan itu baik pembangunannya tapi tidak baik untuk difungsikan. Jadi sebenarnya pelabuhan itu yang saya pertanyakan, perencanaan itu apa untuk kapal besar, apa untuk kapal nelayan, atau transportasi lintas pulau, atau transportasi lintas negara, atau lintas provinsi. Ini kan harus jelas. Iya. Jadi karena dulu memang perencanaan itu untuk mengakses ke pulau oksigen. Giliang. Makanya anggaran 60 miliar itu dijadikan dua pembangunan dermaga di Kecamatan Dungke. Ada dua di pulau oksigen. Sampai detik ini pelabuhan itu sudah diresmikan, sudah mentereng, sudah bagus sekali, sudah diresmikan, tapi belum dioperasionalkan. Padahal sudah diresmikan ya? Diresmikan. Dan memang saya di waktu pelaksanaan itu ada sedikit kesalahan penempatan pelabuhan itu. Karena alur masuk nelayan yang namanya pelabuhan itu ada palung ya. Apa itu? Palung itu dataran laut yang agak dalam daripada yang lainnya. Itu namanya alur keluar masuknya perahu. Jadi tidak semua bibir pantai itu menjadi pelabuhan. Yang bisa dijadikan pelabuhan itu adalah yang punya palung atau alur. Dan itu sudah mulai zaman nenek moyang kita pelabuhan itu. Tapi penempatan dermaga itu pas di palungnya itu. Jadi kalau nelayan keluar masuk itu sulit, begitu air pasang masuk, dikala air surut itu nggak bisa keluar. Kita boleh berwawasan besar skala internasional, tapi masyarakat lingkungan nelayan di itu juga harus ada dampak manfaat. Jadi akses nelayan juga ada terganggu nelayan, ya? bukan hanya terganggu, siapa yang mau merapat di situ? Speknya bukan kapal kecil, itu speknya kapal besar. Jadi harus juga difasilitasi masyarakat lokal ini dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan seperti apa. Jadi bikin dermaga itu harus satu, arah gelombang dari mana, bagaimana cara mengantisipasi gelombang itu tidak langsung menghantam perahu nelayan. Itu kan harus diperhatikan biar bikin pelabuhan itu ada dampak manfaat sesuai dengan harapan masyarakat. Sampai detik ini pelabuhan itu nggak dipakai, biarpun sudah diresmikan. Siapa yang mau menambah di situ? Mau hancur kapalnya? Ya kan? Ini harus dalam perencanaan itu tertuang paling tidak. Masyarakat lingkungan itu saya tanya ya. Ya Pak, dulu saya pernah diundang ke kecamatan.
Tapi pertahankan seperti ini, kalau seperti ini nggak bisa. Iya, ternyata pada detik ini masyarakat nelayan pada nggak merasa dia malah lebih baik. Karena alurnya ditutupi dermaga, sebelah kanannya batu, sebelah kiri batu. Ini dermaga dibuat hiasan atau gimana itu? Atau tempat selfie? Malah sekarang ini dermaga itu pagi sore itu tempatnya orang selfie. Ya kan? Apa memang speknya dermaga itu untuk selfie doang? Ini kan juga. Saya sudah terima dari masyarakat kelompok transportasi laut dari Spudi, baik dari Raas, itu datang ke kita. Kenapa? Gak di tempat itu. Boh, gak bisa gula pak, bisa hancur kapal gula. Karena begitu saya masuk pak ke sana, nggak bisa keluar pak air surut, bisa diempaskan saya ke tiang-tiang dermaga itu, ya kan? Sekarang sudah diresmikan, tapi belum dioperasikan. Apa sih kendalanya? Kalau memang ada kekurangan. Dananya besar tuh ya? Loh, lumayan. 36,5 itu kalau nggak salah. Miliar. Duit itu. Duit. Kalau dibeli tahu berapa Wah, kontainer beli ya? jendol itu bulan drop. Nah, itu yang saya maksud. Jadi Anda sendiri sebagai anggota dewan yang paham betul terkait dengan sistem pelabuhan itu melihat pesimis atau bagaimana? Masih bisa disiasati itu, bisa digunakan pelabuhan? Bisa. Paling tidak ada penggerukan di situ kanan kiri. Biar sampan bisa tambat di sebelah sampingnya. Nambah Bisa APBN tambah lagi itu bisa ya? tambah. Iya, kalau mau dermaga itu difungsikan. Kira-kira perlu berapa biaya lagi? itu? Negara nggak usah ngitung biaya, yang penting ada dampak positif ke masyarakat. Ini negara. Bisa lebih besar kan dari pembuatan dermaganya Bisa, itu? kalau di menurut? depan ditambah semacam tangkis gelombang, ya kan? Itu malah lebih aman. Kalau tidak ada pengerukan, tidak ada solusi Makanya lain ya? saya lihat konsultannya ini produk mana. Gitu loh. Konsultan apa membaca kekuatan dermaga, bukan membaca hanya kekuatan yang dibaca, bukti kemanfaatannya tidak dibaca. Masa kalah ke orang nenek moyang kita zaman Belanda di situ jadi pelabuhan, ya kan? Alas dirusak orang-orang yang berpikiran modern seperti ini. Jadi satu-satunya solusi itu memang harus dilakukan pengerukan. Pengerukan. Biar Untuk- kapal itu biar masuk sebelah kiri kanan kirinya dan berlabuh dengan enak, air surut nggak kandas. Harusnya pelabuhan itu awalnya dibangun di sisi kanan atau kiri? Di sisi kiri. Kiri ya. Jadi di sisi kiri alur ya. Di sisi kiri palung. Bukan menutupi palung yang sudah ada, yang memang itu alur keluar masuknya para nelayan di atas satu lah. Jadi pada detik nggak ada yang bisa Ini melakukan di sana. sama halnya pasang genting di tembok ya. Iya. Iya. Berarti perlu diusut juga ini ya. Jadi, ini ya paling tidak kalau perencanaan ini adalah kabupaten, ya kan, tolonglah yang cari konsultan yang rumahnya di pinggir laut. Dari pihak Kalau sana aja. konsultannya rumahnya di atas gunung kan nggak bisa membaca situasi di pinggir laut, Iya. ya kan? Karena sepinter-pinterannya konsultan lebih pintar orang setempat. Harapannya apa ini? Pak? Ya, saya menginginkan kalau pelabuhan itu ingin dimanfaatkan, ya kan? Itu harus ada yang namanya pemecah gelombang di depan, ya kan? Dan juga ada pengurukan di sana. Perlu berapa dana itu kira-kira? Ya sekitar 30 lagi lah. M ya? Iya. Ya oke. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam.